Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Jumat malam akhirnya menanggapi 17+8 tuntutan rakyat dengan mengeluarkan 6 poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama dengan fraksi-fraksi. Namun masyarakat masih belum puas dengan putusan tersebut karena masih terdapat sejumlah poin yang belum direspons baik dari legislatif maupun eksekutif. Meski DPR RI telah menjawab beberapa poin tuntutan dari 17+8, para mahasiswa masih merasa tidak puas. Salah satu perwakilan BMSI Kerakyatan Pasha Fazila Ahab menilai masih banyak poin tuntutan yang belum direspons oleh DPR dan pemerintah. Pada saat itu semua disahkan dan artinya kalau mau baru press release kami rasa itu belum berarti kemenangan buat kami dan masih banyak sebetulnya poin-poin yang belum direspon oleh pimpinan baik itu legislatif maupun eksekutif. Artinya di sini walaupun sudah ada press release dari Bapak Sumi Dasko, kami merasa masih beberapa kali kami lihat 7 lain atau 6 lain yang belum direspon. Artinya kami masih menunggu sampai ini disahkan dan poin-poin yang lain direspon dan ditanggapi juga seperti itu. Mahasiswa tentu kami tetap harus mengawal sampai semua ini disahkan, sampai semua tuntutan kami ditanggapi, sampai semua hal-hal yang kami rasa masih problematik tetap harus diperjuangkan seperti itu. Tapi untuk jangka pendek ya kami rasa sudah cukup lah. 6 poin keputusan yang disampaikan DPR RI ini dikeluarkan usai pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa pada Rabu 3 September lalu. Adapun 6 poin putusan tersebut diantaranya, DPR RI sepakat menghentikan pemberian tunjangan perumahan terhitung sejak 31 Agustus 2025. DPR juga melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, serta anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Gelombang gerakan 17+8 terus menggema. Gerakan ini sebagai bentuk aspirasi dan desakan rakyat atas berbagai persoalan bangsa. Adapun tuntutan 17+8 memiliki tenggat waktu bagi pemerintah memenuhi tuntutan dalam 1 pekan, mulai dari supremasi sipil, desakan agar polisi tidak represif, hingga seputar upah layak. Sementara 8 tuntutan dengan tenggat 1 tahun memuat desakan reformasi DPR, pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor, hingga reformasi kepolisian dan ekonomi kerakyatan. Masyarakat masih menunggu langkah lanjutan lainnya bagi DPR, pemerintah, TNI, dan Polri untuk memenuhi tuntutan 17+8. Salah satunya RUU perampasan aset yang tak kunjung disahkan. Sementara itu, Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto memastikan tuntutan aksi unjuk rasa yang disampaikan masyarakat telah didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, menurut Wiranto, apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat tidak bisa secara langsung dipenuhi seluruhnya. Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya, oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Beberapa organisasi mahasiswa mendesak pemerintah membebaskan sejumlah aktivis yang ditahan dalam atau pasca aksi unjuk rasa yang terjadi akhir Agustus lalu. Namun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mendorong sejumlah aktivis yang ditetapkan sebagai tersangka bisa melawan secara gentleman lewat jalur hukum yang ada.
Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan ini disampaikan setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir yang disampaikan di hadapan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Muhammad Rishad Pahlevi menegaskan, pembebasan para aktivis merupakan tujuan pokok mereka agar tidak ada kriminalisasi terhadap para aktivis. Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 6 orang yang diduga menjadi penghasut atau provokator tindak anarkistis dan kerusuhan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta pada 25 dan 28 Agustus lalu. Di antaranya, Direktur Eksekutif Lokataro Foundation Del Pedro Marhain dan seorang anggota stafnya Muzaffar Salim. Selain itu, ada aktivis lainnya yakni Syahdan Hussein dan Kharik Anhar. Mereka diduga menyebarkan hasutan melalui platform media sosial untuk mendorong pelajar dan anak-anak melakukan kerusuhan. Peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Tersangka SH itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengrusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengrusakan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mendorong agar Del Pedro dan yang lainnya dapat melawan secara gentleman lewat jalur hukum yang ada. Para tersangka bisa menempuh pra-peradilan jika memang penetapan tersangka oleh kepolisian dinilai keliru. Saya kira beliau sendiri lebih baik didampingi oleh advokat-advokat yang handal, LBH dan lain-lain, sehingga pemeriksaan itu berjalan fair dan adil. Kalau misalnya memang tidak cukup alasan untuk dinyatakan sebagai tersangka, ya mengapa tidak harus di SP3? Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah semua itu, mengatakan bahwa sebenarnya tidak cukup bukti dan sebagainya, bisa mengajukan pra-peradilan dan sebagainya. Harapan saya sih sebenarnya kalau seseorang ditahan atau dinyatakan tersangka, jangan kita terus minta harus dibebaskan, dilakukan dong perlawanan secara hukum yang gentleman. Saat ini, Del Pedro dan sejumlah aktivis yang ditetapkan jadi tersangka telah ditahan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat dugaan penghasutan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Bribka Rohmat, supir Barakuda Brimob, menabrak Afan Kurniawan disangsi demosi 7 tahun. Ulasannya usai jeda.